sepak bola ya. Kita bahas preview tentang 3 match yang cukup menarik ya di minggu ini. Yang pertama ada MU ketemu West Ham yang bermain nanti jam 10 malam di Indonesia. Dan di sini kalau kita lihat secara performa pertandingan terakhir, MU ini kan up and down ya, balik ke skema awal waktu zaman Ole, dan beberapa pemain ini gosipnya kan sedang nggak klop ya, nggak akur lah dengan Rangnick, dan beberapa nama pun sudah mulai mencuat kayak Martial, Rashford, Greenwood ini mulai keluar ke media lah nama-nama ini, bahwa 3 nama ini yang nggak cocok dengan Rangnick. Nah, di samping itu West Ham ini kan terkenal dengan julukan Giant Killer alias pembunuh tim besar ya, karena dari sisi permainan West Ham ini kalau misalkan mereka disuruh nguasain bola, mereka nggak bisa. Cuman ketika mereka bertemu tim kuat, nah termasuk di match nanti, MU pun pasti akan coba untuk kuasain bola. Nggak mungkin lihat West Ham kuasain bola kan. Nah, ini bisa jadi celah yang berbahaya juga, ditambah kan ini belakang United musim ini terlalu mengandalkan kiper ya, karena 2 backnya yang diharapkan jadi tulang punggung nyatanya nggak bisa, kayak Varane, Maguire segala macam itu nggak perform juga. Nah, untuk peluang di match nanti, kalau gue bilang MU ketemu West Ham, MU akan coba bermain dengan ya nggak jauh beda lah dengan kemarin. Dan kalau misalkan mau merubah nama yang patut dipasang, kalau gue jadi Rangnick, gue nggak akan pasang Greenwood. Kenapa? Karena pemain ini perlu dikasih shock terapi lah. Kenapa? Karena ya dia ini egois banget mainnya dan sering merugikan tim. Begitu juga dengan Rashford. Nah, 2 nama ini feeling gue akan dicadangkan oleh Rangnick dan akan coba untuk memainkan Cavani lagi nanti ketika bertemu dengan West Ham. Nah, untuk peluangnya gimana ya? Peluangnya kalau di atas kertas United unggul tipis lah ketemu West Ham. Oke. Lalu ada Chelsea ketemu Spurs. Nah, ini mainnya besok. Chelsea yang kita kenal ini kan udah karatan lah main 3-4-3, ditambah situasi internalnya lagi nggak kondusif, kayak Lukaku, Ziyech, Mount nggak kondusif lah. Terbawa ke hasil juga, hasil beberapa 2 bulan terakhir Chelsea ini menurun banget, bukan seperti Chelsea yang kita kenal di awal-awal musim yang terang dinas. Mulai nggak cocok dengan pelatih, di ruang ganti pun juga mulai ribut, dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Conte dengan Spursnya yang ya kalau misalkan pelatih baru kita tahu lah, membawa angin segar, perubahan, situasi harmonis. Dan sebetulnya kalau untuk secara individu Spurs ini jauh levelnya 2 level, 3 level di bawah Chelsea. Cuman kalau misalkan kita bicara kekompakan di pertandingan nanti, Spurs ini lebih di depan. Yang seharusnya Chelsea ketemu Spurs ini akan menjadi salah satu partai penentuan juga bagi Tuchel. Kalau misalkan dia nggak menang juga di pertandingan nanti ketemu Spurs, ya feeling gua di akhir musim Tuchel nggak akan diperpanjang oleh si Abramovich lah. Kenapa? Karena salah satu tujuan Chelsea musim ini kan memenangi Premier League jaraknya sudah jauh, ditambah kalau misalkan nanti mereka seri, Liverpool menang, otomatis mereka sekarang peringkat 3 makin jauh lagi. Nah, inilah yang menjadi alarm lah bagi Tuchel juga untuk di pertandingan nanti. Lalu terakhir ada Milan ketemu Juve ya. Milan ketemu Juve yang kita tahu masih punya killer mentality. Kadang performanya ya nggak bagus juga, kadang performanya nih lagi in, kadang out. Milan ini terlalu banyak mengandalkan fisik, terlalu asik menyerang, defense-nya jebol juga ujungnya. Kemarin mereka ketemu Venezia atau Spezia, itu Venezia ya, imbang 2-2. Kalau gue bilang Milan ini terlalu bermain stylish dan nggak punya killer. Sebaliknya Juventus ini pragmatis, alias ya ngandelin Dybala, ngandelin crossingnya Cuadrado, ya sekali Morata. Nah, inilah patut diwaspadai juga oleh Milan. Karena apa? Karena dari sisi kematangan skuad Juventus ini lebih matang ketimbang Milan. Milan ini
untuk saat ini skuadnya adalah masih banyak yang hijau, pemain seniornya sudah mulai menurun. Sedangkan Juve ini lagi di usia puncak performa ya, harusnya kayak Morata, kayak Dybala, lalu si Rabiot. Ya kalau untuk Serie A mereka masih bisa lah. Nah, untuk Milan ketemu Juve ini diunggulkan, gua mengunggulkan Juve tipis lah, murni karena dari sisi kematangan squad dan dari sisi ketenangan strategi segala macam Juve ini sedikit lebih unggul. Apalagi ketika mereka bertemu tim-tim besar, Juve ini punya plus poinnya. Plus poinnya adalah apa? Yaitu killer mentality yang sama sekali nggak dimiliki oleh Milan. Oke? Sekian dulu.